Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu kita dan Allah menerima amal baik kita. Kita masih di surat Al-Furqan ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka atau kaum yang kau seru, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak meminta kepada kalian imbalan dari kepatuhan kalian, ketundukan kalian. Masih Nabi menyampaikan bahasa, sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, aku ngajak kepada kalian untuk kebaikan kalian, bukan aku minta dikasih imbalan. Dan hendaknya memang seperti itu. Kul di sini maknanya memang kalau bagi Nabi Muhammad memang betul. Katakan wahai Muhammad, memang betul Nabi Muhammad melakukan itu adalah karena Allah, pasti. Kul katakanlah Muhammad, engkau melakukan itu adalah bukan mengharap imbalan. Kul untuk Nabi Muhammad. Dan tentunya karena Nabi Muhammad punya pewaris-pewaris, itu juga berlaku kepada pewarisnya. Kalau kepada pewarisnya adalah harapan, himbauan bunyinya. Kul, katakan wahai pewaris-pewaris Nabi, hendaknya di dalam kalian mengajak kepada kebenaran bukan karena mengharap imbalan. Hendaknya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebuah makna ketulusan. Berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan mengharap pahala. Akan tapi ini ada lanjutannya. Illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Biarpun demikian, aku mengajak kepada kalian untuk menuju kebaikan, bergabung dalam kebaikan. Aku tidak minta imbalan kepada kalian. Akan tetapi, jika kalian ada yang menghendaki untuk mempunyai jalan kemuliaan, jalan kepada Allah, ya silakan. Artinya apa? Ya kalau engkau ingin memberikan kebaikan untuk dakwah, untuk perjuangan, itu adalah karena kepentinganmu. Kamu yang menghendaki, kalian yang menghendaki. Menghendaki jalan menuju keridhaan Allah. Artinya, memang Nabi tidak meminta, akan tapi Nabi tidak meminta. Akan tetapi kita sebagai umat hendaknya menjadikan urusan kita dengan baginda Nabi dan penerus-penerus baginda Nabi adalah kita jadikan urusannya menjadi sebab kita sambung kepada Allah. Maknanya, ia memang tidak meminta, akan tapi saya punya. Kenapa saya tidak memberi? Dan memberinya pun adalah bukan secara pribadi. Kalaupun memberikan pribadi kan ada tentang larangan, tentang bagaimana apakah boleh kalau kita datang kepada seorang tokoh lalu memberikan hadiah di hadapannya. Memberikan hadiah, pemberian dan sebagainya. Kalau memberikan hadiah kepada saya saja boleh memberikan imbalan, pemberian hadiah. Tapi bukan atas dasar imbalan sebuah kebaikan yang diberikan oleh seseorang. Masih pendidikan, karena baginda Nabi di saat menyampaikan kebenaran benar-benar memang tidak mengharap harta kembali kepada diri beliau sendiri. Cuman dari sisi kita sebagai umat yang dikatakan man syaa'a ayyattakhidha ila rabbi sabila, kita kalau memang kecuali orang yang menghendaki punya banyak jalan atau jalan menuju Allah,
Maksudnya kecuali dari kemauan dirimu sendiri karena kamu ingin dekat kepada Allah. Tapi ini bukan sebuah kewajiban untuk kalian membayar, memberi. Tapi kalau memang kalian orang yang rindu kepada Allah, tentu tidak ragu mengorbankan hartanya untuk perjuangan. Dalam perang, kalau zaman ini kan pesantren, masjid, membangun program-program kemuliaan, itu adalah mansya'a, orang yang menghendaki. Sebab kewajiban-kewajiban harta kan sangat terbatas. Urusan zakat kan terbatas sekali. Kalau hidup kita hanya urusan zakat saja, ya sempit. Levelnya level fikih. Level fikih kan kalau punya harta lebih sesuai dengan ketentuan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Setelah mengeluarkan zakat, selesai. Masjid di samping rumahnya runtuh pun, secara hukum fikih nggak ada kewajiban keluarkan dari zakat, nggak ada, sudah beres. Tetangga samping rumah nangis-nangis kelaparan, ya kan saya sudah bayar zakat, bisa ngomong begitu kalau levelnya level fikih. Dan tingkatnya tingkat hanya dasar hukum-hukum seperti itu. Tapi kan ada, termasuk aturan Allah juga adalah kebaikan di luar kebaikan yang sudah ditentukan itu. Level lebih tinggi lagi, berbuat baik yang bukan sekedar sebuah kewajiban. Ihsan, melakukan kebaikan yang bukan sekedar kewajiban, sehingga kita berbagi, ada orang fakir kita bagi masjid, bangun pesantren, dan itu adalah sabil jalan menuju ridha Allah. Lah ini berarti memang ini harus murni dari kemauan kita untuk melakukan itu, dan Nabi mengajak, pewaris Nabi mengajak, nah kita mau atau tidak gitu. Kemudian setelah itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Semuanya, baik juru dakwahnya. Di sini dimulai dari baginda Nabi, umat yang bersama baginda Nabi. Kan berjuang untuk menyebarkan syariat, menyebarkan agama. Dengan suka dukanya, liku-likunya. Ada yang mudah diterima, sampai hari ini pun juga demikian. Ada orang dakwahnya mudah diterima, ada orang yang dakwahnya susah payah untuk diterima. Ada bahkan mendapatkan pertentangan, perlawanan, dan seterusnya bermacam-macam liku-liku model-model perjuangan. Apapun bentuknya. Karena tadi pada dasarnya yang berjuang adalah mengharap ridha Allah. Karena itu, setelah engkau lakukan perjuangan, baik adalah seorang kiai ustadznya, atau dimulai dari baginda Nabi atau sahabat yang berjuang dan seterusnya, maka hendaknya dia harus tahu batas bahwasanya tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran dan berusaha semaksimal mungkin. Adapun nanti yang menjadikan mereka tobat dan tidak tobat, sadar tidak sadar adalah Allah. Maka wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian setelah kita berjuang semaksimal mungkin, baru layak untuk menyerahkan kepada Allah. Tawakal tanpa usaha dulu bohongan. Kan usaha dulu dari kemarin. Berusaha untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan. Setelah itu tawakal, serahkan. 'Alal hayyil ladzi la yamut. Kepada zat yang maha hidup. Al-hayyil ladzi la yamut. Yang tidak mati. Allah. Nah, selagi kita menyerahkan kepada zat yang maha hidup dan tidak mati, berarti kita menyerahkan kepada zat yang tepat untuk kita pasrahi. Sehingga di dalam kita menjalankan sebuah perjuangan terasa ada kelegaan. Kenapa? Kita setelah berjuang semaksimal mungkin baru kita serahkan kepada zat yang maha kuasa yang akan membuat, yang menjadikan perubahan terjadi pada umat. Dan tawakal kita ini tentu ada dasar. Pertama, 'alal hayy. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Kita pasrah kepada Allah. Karena beliau apa? Karena Allah adalah zat al-hayy, maha hidup. Alladzi la yamut. Tidak hidup, tidak mati, yang maha hidup dan tidak mati. Yang layak dan sangat layak untuk kita serahkan kepadanya segala urusan kita.
Kembali kepada bab usaha, sedikit tentang usaha. Hakikat tawakal itu adalah setelah adanya usaha. Tanpa adanya usaha, maka tidak akan sah sifat tawakal. Sebab tawakal ini adalah untuk menyifati sesuatu yang ada di hati kita. Jadi tawakal itu di hati kita ada pekerjaan begini. Dohir pekerjaan. Misalnya kita sudah menjaga ternak atau apa saja, kita buat pagar dan seterusnya. Maka penjagaan ini adalah sarana dohir yang Allah perintahkan. Jaga secara dohir. Penjagaan secara dohir. Kemudian setelah itu penjagaan sesungguhnya adalah Allah. Sebab yang mengganggu bukan sekedar zat atau makhluk-makhluk yang bisa merobos pagar. Ada yang tidak kenal pagar. Gangguan-gangguan yang di luar itu. Sehingga di samping kita menyerahkan kepada Allah setelah berusaha. Setelah berusaha kita menyerahkan kepada Allah yang Maha Tahu tentang menjaga yang sesungguhnya. Maka yang bertawakal tanpa berusaha ini sebuah kebodohan. Congkak dalam beragama. Congkak. Jadi tawakalnya nggak benar dia, nggak paham makna tawakal. Seperti suatu ketika Nabi itu dalam keadaan begini nih. Di masjid ada satu orang datang membawa ontanya, onta. Jadi Nabi itu memperhatikan ontanya kok dibiarkan nggak diikat. Lalu Nabi tanya, kenapa tidak kau ikat itu onta? Jawabannya kayak orang level imannya kelas tinggi. Tawakal ya Rasulullah. Wah, sok di depan Nabi bilang tawakal. Langsung Nabi ikat baru tawakal kau. Ikat baru tawakal. Nah ini enggak sah congkak, usaha dulu baru tawakal. Sebab tawakalmu itu adalah menyifati usaha zahirmu. Kalau enggak ada zahirnya enggak ada tawakal. Mana? Oh enggak ada zahirnya. Kalau usaha zahir tidak ada mau ngomong tawakal. Baik, kemudian di sini. Dan tawakal kita pun kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Hidup. Wasabbih bihamdihi. Dan sucikanlah Allah. Jadi untuk menguatkan ketawakalan kita adalah karena yang kita tawakali adalah Zat yang Maha Hidup dan Zat yang layak untuk disucikan. Wasabbih. Dan sucikanlah Allah bihamdihi dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi. Kemudian kenapa kita pasrah kepada Allah juga? Kenapa beliau dengan tawakal kepada Allah yang selanjutnya adalah karena Allah adalah Zat yang Maha tahu tentang keadaan kita. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabir. Cukuplah dengan Allah yang Maha tahu tentang dosa hambanya. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, dosa kita, kesalahan kita dan sebagainya. Serahkan kepada Allah karena Allah Maha tahu tentang apa yang ada pada kita dari kesalahan dan dosa. Sehingga menyembunyikan dosa ke hadapan Allah adalah sebuah kebodohan. Kalau menyembunyikan dosa dari manusia tentang dosa pribadi, dosa kita dengan Allah, maka harus nggak perlu kita bercerita. Akan tetapi kalau urusan dengan Allah jangan disembunyikan. Dengan Allah sodorkan dosa-dosa kita. Dan ingat begitu besar murka Allah kalau Allah tidak mengampuni. Sehingga di saat kita memohon ampun ya, urusannya bukan dengan dengan manusia, dengan Allah. Dosa-dosa pribadi. Ada dosa urusan kita dengan Allah, ada dosa dengan sesama manusia. Dosa kepada Allah. Jadi dosa kepada Allah tolong dibedakan sedikit. Dosa kepada Allah seolah-olah dosa kepada manusia, sungguhnya itu kepada Allah.
Kalau orang menyakiti ibunya adalah dosa kepada manusia. Menyakiti anaknya dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah nggak perlu diceritakan pada siapapun. Kecuali memang kita mungkin terlalu berat sehingga belum mengerti solusinya, bisa saja. Akan tapi harus kita pilih dan pilih untuk menyampaikan. Orang mabuk urusan dia dengan Allah. Pengen sembuh bagaimana caranya? Kecanduan obat, lalu dia ngadu, sah kepada ahlinya untuk sembuh. Biarpun itu dosa pribadi dengan Allah yang tidak perlu disampaikan. Naudzubillah, zina. Itu bukan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah. Tapi apa? Bersama manusia. Ada kawan berdosa. Makanya jangan, tidak perlu minta, saya akan minta maaf kepada orang yang pernah saya zinai. Minta maaf. Apa itu? Bersama-sama dalam dosa. Dan tidak perlu menyalahkan. Aku yang memulai dulu. Iya, kamu mulai. Dia mau tidak setelah itu? Sudahlah, selesai, ini dosa kepada Allah. Saya telah menjerumuskan dia dan sebagainya. Iya, kamu terjerumus. Akhirnya apa? Sama-sama terjerumus. Ayo masuk kubang. Dia nggak mau, ayo masuk. Setelah itu masuk. Sama-sama di kubang. Makanya dosa kepada Allah. Makanya dia kepada Allah, ngadu kepada Allah. Ini termasuk apa lagi? Jadi dosa. Allah Maha tahu tentang dosa kita, maka nggak perlu kita sembunyikan. Justru kepandaian kita menyodorkan dosa kita kepada Allah itu adalah taubat sejati. Jadi dia bisa mengingat dosa-dosanya, kesalahannya yang membuahkan penyesalan yang dalam. Dan nyesal itu nyesal indah kalau orang mengerti makna penyesalan. Sehingga yang semula adalah maksiat, sebuah kenikmatan dalam maksiat, akan tapi justru saat meninggalkan maksiat itu sebuah kenikmatan bagi dia. Ada kebanggaan. Sehingga yang masih belum bisa menganggap sebuah petaka maksiat itu adalah sesuatu yang menyedihkan, maka ternodai taubatnya. Nah, ini sederhana. Ingat ini, Allah Maha tahu. Ya sudah, selagi Allah Maha tahu, kenapa saya sembunyikan? Makanya perlu diasah kedekatan kita dengan Allah. Alladzi khalaqas samawati. Allah yang menciptakan lana. Perlu kita bertawakal kepada Allah. Kenapa? Allah Maha tahu segalanya. Bukan Maha tahu tentang semesta, tentang ini, buat itu saja. Tadi dikatakan dosa-dosa. Dan dosa hambanya dosa yang sangat sembunyi, Allah Maha tahu. Maha tahu Allah. Kita berbuat di mana saja, di kamar yang kita kunci, Allah Maha tahu. Kekotoran mata di balik kacamata hitamnya Allah tahu. Dia begini tapi lihatnya ke sana. Atau di balik kaca mobil yang gelap, Allah tahu. Ini kan banyak dosa-dosa yang halus banget. Kacamata hitam. Gini, tapi ngadepnya ke sana. Mau ngelihat. Oh, ini tahu, tetangga enggak tahu. Yang lain enggak tahu. Manusia enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sehingga bertawakal kepada Zat yang Maha tahu itu pas tepat. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Sudah kita sebutkan pada pertanyaan, langit adalah gaib. Allah menyebut langit, mana langit? Tentu ada batas langit sana. Akan tapi kita tidak bisa mengetahui. Galaksi dan planet-planet yang selama ini dijangkau oleh pengetahuan manusia adalah di bawah kolong langit pertama. Bukan planet satu itu, ke langit kolong langit pertama, kemudian planet dua. Yang kebetulan langit 7, kok planetnya 7. Bukan itu bukan langit. Langit adalah langit, Allah sebutkan langit, adanya langit. Dan matahari, rembulan dan sebagainya masih di kolong langit. Kita tidak tahu begitu agungnya ciptaan Allah. Dan akan ada penemuan-penemuan nanti, dan sudah, tentang sesuatu
yang bukan sekedar yang kita ketahui selama ini tentang 7 planet. Ada makhluk besar Allah yang lainnya. Baik. Allah yang menciptakan langit visit tadi ayamin 6 hari. Ada apa dengan 6 hari? Kenapa kok tidak langsung? Itu pelajaran bagi kita untuk mengerjakan sesuatu. Biarpun Allah itu bisa menciptakan dalam sekejap. Tapi kadang begitu Allah hadirkan cara menciptakan sesuai dengan proses. Dan adanya proses itu, Allah yang memberlakukan proses. 7 hari. Dan proses itu nanti akhirnya manusia itu paham. Proses itu masuk sunnatullah. Sunnatullah. Proses sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah akan selalu berjalan. Apa yang Allah berlakukan kepada makhluknya adalah itu satu rambu-rambu hidup, cara hidup. Termasuk proses di dalamnya sudah Allah berlakukan. Allah tentukan. Termasuk menciptakan langit, Allah bisa saja. Kun fayakun itu selesai, spontan, langsung jadi. Tapi pada kenyataannya, memang Allah mengajari makhluk, bahasanya semua ada proses. Sehingga hendaknya semua sesuai dengan proses. Tidak boleh berlebihan. Maka termasuk di dalam penciptaan manusia, Nabi Adam kan diciptakan oleh Allah. Dari tanah liat. Yang berbentuk, kemudian mengeras, kemudian sampai ditiupkan ruh. Menjadilah Nabi Adam. Tapi setelah itu, semuanya pakai proses. Yang Allah berlakukan. Sehingga proses pembuahan dan seterusnya. Dan tidak akan berubah, seperti itu akan berjalan. Allah apakah bisa kalau saat hari ini menciptakan kayak Nabi Adam lagi? Oh bisa saja, akan tapi tidak Allah berlakukan hukum itu. Hanya terjadi pada Nabi Adam saja. Sudah, tidak usah hari ini ngomong ada orang, tiba-tiba ini orang terjadi kan di dirinya dan dirinya nggak ada yang melahirkan, tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Tiba-tiba terjadi kayak Nabi Adam. Alasannya seolah iman, Allah Maha Kuasa. Inilah subhanallah kuasa Allah. Enggak ada. Sudah selesai Nabi Adam. Atau tiba-tiba seorang perempuan tiba-tiba mengatakan, anak saya hamil tanpa ada yang menyentuh laki-laki. Enggak, ini Nabi Isa sudah selesai kisahnya. Tidak usah berhujah alasan iman, Allah Maha Kuasa. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Ini perempuan hamil tanpa dibuai. Enggak ada. Karena sudah Allah atur semacam ini. Dari 6 hari ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa cara yang Allah berlakukan kepada hambanya, laku ikuti itu. Sunnah Allah, ikuti. Allah bisa menciptakan langit dan bumi hanya waktu sesaat. Allah Maha Kuasa. Tumastawa 'alal 'arsy. Tuma ini bukan berarti ini. Setelah itu kemudian gitu. Bukan ditaktib di sini, bukan untuk tertib bahwasanya habis ini itu enggak. Bahwasanya memang Allah adalah menguasai arsy. Sehingga masalah istawa alal arsy ini para ulama kita ada 2 cara. Yang pertama tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Kemudian Allah beristiwa alal arsy, di atas arsy. Apa istiwa? Istiwa yang sesuai dengan keagungan zat Allah. Jangan dimaknai dengan makna-makna yang seperti makhluknya. Sebab istawa itu kalau diterjemahkan untuk makhluknya bermacam-macam. Istawa dimaknai macam-macam. Kalau raja menguasai, kalau raja duduk di tahta. Kalau orang naik kuda, duduk di atas kuda. Kalau pohon, meninggi dan kuat. Kalau orang istawa adalah orang kuat. Ya, istawa itu maknanya banyak. Istawa maknanya banyak. Kemudian ini dinisbatkan pada Allah. Makanya biasanya ini ada peributan masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersifat di atas arsy. Jangan dikatakan Allah duduk dan sebagainya. Allah istawa. Kecuali kita ikut madhab kedua takwil, dimaknai istawa adalah menguasai dan mengurusi semuanya. Dan kalimat thumma di sini bukan setelah itu kemudian Allah mengurusi arsy-Nya. Karena bukan untuk tartib. Artinya apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai arsy. Dan arsy adalah paling agungnya makhluk Allah. Jadi istawa maknanya menguasai. Bisa maknanya secara makna bisa saja menguasai. Yang mengurusi istawa.
Jadi begini, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah lah yang berkuasa atas arsy, berarti Allah juga mengurusi, yang menguasai langit dan bumi. Naudzubillah, jangan kebayang Allah duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy. Dari mana kalimat duduk itu ada? Istawa kok jadi kalimat duduk. Iya, kalau saya seorang raja, aku berduduk di atas taht singgasanaku. Istawa itu. Istawa itu ala arsy. Aku duduk di singgasanaku, iya aku manusia. Dan orang pun kebayang, seorang raja bertahta duduk atas singgasananya. Kebayang dia duduknya dan menguasai. Selesai, kebayang karena dia tahu raja. Tapi zat Allah, tidak ada yang tahu zat Allah, maka di saat ada kalimat-kalimat yang biasa dinisbatkan kepada makhluk, kok kemudian dinisbatkan kepada Allah, jangan sok tahu. Karena Allah bukan seperti makhluk. Sehingga ada di buku ini tentang kalimat ayat mutasyabihat, tentang istiwa dan sebagainya. Kita hadirkan di buku ini, Indah Muhammad Ulama. Istawa itu lihat, maknanya banyak. Sampai kita tidak kurang dari masih banyak kalau kita lanjutkan, kalau bukan karena pengen tidak takut terlalu lebar. Kita ambil kurang lebih dari 16 atau 17 makna istawa. Istawa. Tapi semuanya orang bisa memaknai karena tahu siapa yang beristiwa. Contoh, wastawat alal judi. Kemudian menetap dan diam di atas gunung Judi. Jadi perahu Nabi Nuh itu nanti setelah selesai taufan, air reda, lalu perahu itu bersandar. Diam di atas bukit Judi. Maka dikatakan wastawat. Nah, cuman kalau istiwanya perahu bukan duduk kayak manusia, jadi berlabuh. Diam kan gitu karena perahu. Sehingga kalimat istawa di saat dinisbatkan pada perahu, orang langsung ngerti maksudnya apa. Bukan jungkir balik. Jadi berarti bersandar. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan, di surat Al-Fatah tentang fastawa ala suqih. Tentang pohon. Lurus di atas pohonnya, istawa. Bayangkan. Istawa maknanya kok bukan duduk, lurus malah ke atas. Pohon yang tunas yang mulai bengkok-bengkok semakin kuat, semakin istawa, semakin kokoh kuat. Istawa juga. Walamma balagha syuddahu wastawa. Ini tentang seorang manusia. Istawa kuat. Ini kisah Nabi Musa tentang kuat, menjadi kuat. Walamma balagha asyuddahu wastawa. Wastawa bukan berarti duduk juga, tapi manusia menjadi kuat. Umurnya sudah cukup menjadi kuat badannya. Ini banyak tentang makna istawa. Jadi setiap kalimat istawa itu kita akan paham maknanya jika kita tahu siapa yang beristiwa. Kalau kita tidak tahu yang beristiwa gimana? Wastawa. Apa makna istawa? Wastawa hayu. Ada satu anak. Wastawa ayyau. Wastawa ayyau. Telah beristiwa ayyau. Apa artinya? Enggak bisa paham karena Anda tidak tahu ayyau. Karena kalimat yang enggak ada maknanya. Tapi wastawal malik, kalau beristiwa seorang raja Anda langsung paham. Bertahta di singgasana. Jadi istawa itu baru diketahui maknanya kalau kita tahu zat yang beristiwa. Sekarang kita tanyakan, apa yang kau ketahui tentang Allah? Zat Allah kita tidak tahu. Lalu bagaimana engkau mengatakan Allah duduk? Dari mana? Kok sok tahu? Berarti engkau telah membayangkan Allah seperti manusia. Sehingga duduk. Untung tidak kebayang di benakmu tentang perahu. Tentang pohon. Hanya istiwanya seorang manusia. Karena memang selama ini mujassimah itu. Mujassimah menyamakan manusia Allah dengan makhluknya musyabbihah. Jadi bertangan, bermata. Harus pakai duduk. Sehingga waktu maknai istiwa harus duduk. Duduk di atas arsy. Tidak. Allah yang menciptakan arsy dan Allah tidak butuh kepada arsy. Kita lanjutkan. Ini bahasan akidah. Jadi Allah beristiwa di atas arsy, terserah maknanya kita serahkan pada Allah. Kalau ingin ditakwil adalah Allah mengurusi arsy dan menguasai arsy. Dan memang begitu. Ini bukan masalah setelah itu baru mengurusi arsy. Tidak. Karena bukan ini untuk tertib. Habis ini Allah kini enggak. Tapi Allah yang mengurusi arsy. Arsy adalah makhluk paling besar. Dan semua adalah di dalam arsy. Semua adalah di dalam arsy. Baik, kita lanjutkan.
Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahman. Yang menciptakan itu adalah Ar-Rahman, dan yang Maha Kasih. Kalau pengen tahu siapa Ar-Rahman, fas'al bihi khabira. Hei kaum, tanyakan tentang Rahman itu kepada orang yang tahu. Yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menguasai dan mengurusi arsy dan isinya adalah Ar-Rahman. Lalu siapa Ar-Rahman? Yang belum tahu Ar-Rahman, tanyakan kepada yang tahu dong, biar kamu tahu siapa Ar-Rahman. Fas'al bihi khabiran, tanyakan tentang Rahman kepada orang yang tahu tentang Ar-Rahman. Lalu jawabannya, siapa yang paling tahu tentang Ar-Rahman? Yang paling tahu tentang Ar-Rahman adalah yang telah diutus oleh Ar-Rahman, Rasulullah. Maksudnya bertanyalah kepada Nabi Muhammad tentang Ar-Rahman, tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Karena mereka tidak mengerti Allah, tidak mengerti Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Wa idza qila musjudu lirrahmani, jika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Ar-Rahman, Allah Jalla Jalaluh, kalau mereka tanya, "Man Rahman?" Apa itu Ar-Rahman? Kau sifati dengan sifat yang paling indah. Siapa Ar-Rahman? Zat yang Maha Kasih. Selama ini mereka kan menuhankan sesuatu yang tidak pernah memberikan kasih sayang, berhala-berhala yang dituhankan. Wa Rahman, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu, kata mereka itu, apakah kita harus sujud lima ta'muruna, kepada yang kau perintahkan wahai Muhammad? Jadi engkau menyuruhku sujud kepada Rahman. Apa itu Rahman? Mereka mengingat. Maksudnya siapa Tuhan yang kau tuhankan itu? Wazadahum nufura, ternyata perintah kebaikan itu bagi mereka bukan tambah dekat kepada Allah, tambah pembangkangan. Itu nasib. Jadi biarpun dengan hujah-hujah yang kuat, orang-orang kalau sudah ditutup akan tetap saja buta. Makanya mahal sekali hidayah. Hidayah dari Allah itu mahal sekali, maka tolong dijaga itu hidayah. Biarpun orang mengerti sebuah kebenaran, tidak serta-merta ia mengikuti kebenaran. Tidak serta. Akan tapi kebenaran itulah dibarengi dengan petunjuk dari Allah yang mudah diikuti. Hidayah. Sehingga pada zaman Nabi pun ada orang seperti Abu Jahal dan lain sebagainya sangat mengerti tentang sebuah kebenaran. Akan tetapi ternyata mereka tidak mudah mengikuti kebenaran. Dan kalau kita terapkan pada kehidupan kita juga begitu sepertinya. Bukan sepertinya. Kita sering melihat sebuah kebenaran, akan tapi kita susah melakukannya. Atau na'udzubillah, kita mengerti itu dosa, tapi ternyata seruan hawa nafsu mengajak ke sana. Dan kadang kita mengikuti, bahkan mungkin kita melakukan dosa, dalam keadaan kita tahu kalau itu dosa. Martabat pembangkangan kepada kebenaran. Derajat tertinggi adalah kafir. Dengan hujah-hujah yang jelas, kayak Abu Jahal dan lain sebagainya. Mereka bukan tambah. Dan kadang memang karena kesombongan. Sehingga hanya karena, ini mungkin terjadi sebuah diskusi antara orang dengan orang, atau anak dengan bapak, bapak dengan anak, dan sebagainya. Gara-gara kesombongan seorang ayah kepada anaknya, diingatkan anaknya nggak mau hanya karena dia seorang anak. Apaan kau ini? Tahu apa? Orang kemarin sore. Diingatkan oleh seseorang atau sahabatnya, tidak bisa nerima, gara-gara dia nggak cocok selama ini dengan sahabatnya. Istri diingatkan suami juga ada, model-model semacam itu. Diingatkan untuk sebuah kebenaran.
Tapi bukan tambah baik, zadahum nufura, tambah jauh. Ini adalah tingkatan pembangkangan. Tingkat tertinggi adalah pembangkang dengan kebenaran yang nyata di hadapannya ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kurang jelasnya? Fasih omongan baginda Nabi. Bahasa Nabi sangat fasih. Bukti-bukti, ada mukjizat segala macam. Dan mereka mengerti sampai Abu Jahal itu meyakini kalau Muhammad tidak bohong. Nabi Muhammad tidak bohong. Bayangkan kurang apa? Bisa jadi di antara kita, karena kesombongan kita, omongan kita benar hanya karena dia saya ngomong, nggak mau dah saya itu. Enggak. Hanya karena permusuhan pribadi. Kesombongan yang ada. Bisa jadi terjadi antara seorang bapak dengan anak dengan bapak. Seorang bapak tadi sebenarnya menginginkan satu hal. Cuman gara-gara anaknya ngomong begitu jadi marah. Jadi nggak mau. Enggak. Gara-gara keinginan anaknya. Suami istri ada gaya begini itu. Gaya suami istri model pembangkangan. Sebetulnya dia dari tadi menginginkan sesuatu. Cuman sang istri menginginkan sesuatu. Cuman gara-gara sang suami ngomong, yang ambil itu saja. Enggak usah, nanti aja. Ada model begitu. Tidak ada insyaf. Makanya ada orang kalau tidak bantah tidak dia. Kalau tidak membangkang tidak dia. Padahal ngerti benar. Tidak enak kalau tidak. Baik. Dan tingkatnya sampai tingkat kelas tinggi adalah tingkat Abu Jahal, musuh terbesar Nabi, ngalah-ngalahi Fir'aun. Kalau dinilai, Fir'aun mah kalah. Abu Jahal tahu betul tentang Nabi, tentang kebenaran Nabi, Nabi tidak bohong dan sebagainya, tapi tidak berguna bagi Abu Jahal. Maka zadahum nufura, justru tambah jauh. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan pada kita keinsafan. Kebenaran yang kita dengar, mudah untuk kita amalkan. Selagi disebut sesuatu yang tidak diperkenankan, semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkannya. Dengan ketenangan, kelegaan hati. Dijauhkan dari sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab.